mulu al-gina wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza ala wa qad kana li fulan. Dalam riwayat lain terkait dengan pernyataan yang semakna dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra. Ayyu shadaqati a'zamu ajra. Jadi lafaz padahal maknanya sama. Faqala amma wa bika tunaba'annahu anta saddaqa wa anta syahihun sahih. Sahihun syahih. Tahsya al-faqra wa ta'mulul baqa. Tadi dikatakan ta'mulu al-gina. Padahal di sini di riwayat yang lain ta'mulu al-baqa wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulan. Itu. Jadi mencantumkan dua riwayat yang berbeda itu dengan sekalipun hadis itu maknanya sama tapi lafaznya yang berbeda tetap dicantumkan. Apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh orang banyak dan terdapat beberapa lafaz yang berbeda, Muslim akan menerangkan bahwa lafaz yang disebutkan itu berasal dari si fulan. Nah, ini makanya ada li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan. Nah, itu ciri khasnya. Jadi dijelaskan bahwa lafaz yang disebutkan itu berasal dari fulan. Oleh karena itu dalam hadis semacam ini Muslim mengatakan wal lafzu li fulan, lafaz dari si fulan. Nah, jadi berapa halaman saya coba buka untuk melihat apakah benar ini pernyataan, ternyata memang seperti itu dalam Sahih Muslim. Oke, itu sekedar tambahan dari saya. Masih ada? Tadi jumlah hadisnya sudah ada ya? Berapa hadis di Sahih Muslim? 3.000 lebih. Sekitar 4.000 ya? 4.000. Ari, bagaimana? Iya, Ustazah. Sekitar 4.000 tanpa pengulangan, sedang dengan pengulangan berjumlah sekitar 7.000 hadis. Iya. Ya. Ada lagi? Kemudian di dalam Sahih Muslim ini yang dimasukkan dalam kitabnya itu dari ribuan hadis yang telah dengarnya, dia pernah berkata, aku menyusun kitab Sahih ini hasil saringan dari 300.000 hadis. Jadi ada 300.000 hadis yang pernah didengar oleh Muslim, tetapi setelah disaring itu hanya memasukkan 4.000 atau 7.000 hadis yang berulang dalam kitab Sahihnya itu. Itu artinya bahwa yang sekitar 4.000 itu itulah yang dianggap oleh Muslim hadis yang sahih, betul-betul sahih dari Nabi. Masih ada yang ini perlu dipertanyakan? Tadi sudah ada guru-gurunya ya? Dijelaskan di depan. Ari ada? Iya, Ustazah. Ada guru dan muridnya. Kemudian karya Imam Muslim yang lain. Al-Musnadul Kabir ala Rija al-Asma wal Kuna. Kitabul Ilal. Kitabul Akran. Kitab Salati Ahmad bin Hambal, Kitabul Intifa, Kitabul Mudarramain, Kitab Malaysa lahu illa rawin wahidin, Kitab Auladul Sahaba, Kitab Al-Awham Al-Muhaddisin. Itulah nama-nama karya dari Imam Muslim. Namun demikian kitab yang paling sahih atau kitab yang paling populer di antara karya-karyanya ini itulah kitab Sahih Muslim. Ada lagi? Kemudian penilaian ulama. Jadi memang ya kalau dilihat memang tidak ada yang menempatkan Imam Sahih Bukhari itu di atas Sahih Bukhari. Hanya tetap berada posisi kedua. Hah? Ambil sana. Asal dulu. Asal dulu karena agak ini tuh. Ambil ini. Dah ada.
Kenapa kok bisa ada di sini? Ada bukan? Dari pisau itu. Kumpul. Ambil itu. Langsung pakai. Iya. Yang ini. Guru-gurunya ada. Siapa guru-gurunya? Imam Bukhari, Qatada bin Sa'id, Al-Qanabi, Ismail bin Uwais, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Rumhi. Murid-muridnya Abu Isa Tirmizi, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, Abu Uwana, Yaqub bin Ishaq al-Asfarayani. Saya kira itu yang penting. Ada lagi? Ada lagi ya, Ari? Ada lagi yang perlu dicantumkan? Teman-teman mungkin ada Yang lain mungkin ada, masih ada yang ditanyakan? masih bingung. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada coba? Masih ada yang mau berkomentar atau gimana? Mungkin tidak ada ya Ustazah. Oke, simpulkan Ari. Iya Ustazah. Baiklah, kesimpulannya yaitu prinsip utama Imam Muslim dalam menyusun Sahih Muslim itu berfokus pada kualitas sanadnya, keandalan perawi, konsistensi isi hadis, dan pemilihan hadis yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Imam Muslim sangat berhati-hati dalam memilih hadis yang sahih dan menolak hadis yang tidak memenuhi kriteria yang ketat. Dan meskipun ada beberapa perbedaan dengan Imam Al-Bukhari dalam hal fleksibilitas dan cara pengorganisasian, prinsip-prinsip yang digunakan oleh Imam Muslim tetap menjadikan Imam Muslim sebagai salah satu kitab hadis yang paling dihormati dan diakui keautentikannya dalam dunia Islam. Adapun ciri khas dalam kitab Imam Muslim tadi yang sudah disebutkan, yang pertama, matan hadisnya itu semakna diletakkan dalam satu tempat atau satu bab dan tidak dipisah. Dan yang kedua, dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim itu tidak mengulang hadis kecuali sangat mendesak, tidak seperti Sahih Bukhari yang mengulang hadisnya. Dan dalam kitab Sahih Muslim ini hanya memuat 12 hadis mu'allaq. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Jadi saya kira itulah tadi pembahasan tentang kitab Sahih Muslim. Tentunya ini adalah hanya sebuah pengantar untuk mengkaji kitab ini. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan kitab Sahih Muslim. Apa tadi yang disampaikan oleh Ari ataupun yang saya tambahkan itu hasil dari penelaahan, hasil dari buka buku langsungnya yang kebetulan ada sama saya untuk membuktikan apa yang tadi disampaikan oleh Ari. Jadi terkait misalnya dengan sistem penyusunannya, terkait dengan jumlah hadisnya, memang ada sedikit kelebihan atau ada sedikit perbedaan antara sistem penyusunan yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan yang dilakukan oleh Imam Muslim. Tentunya ini merupakan ciri khas yang berbeda dari setiap penyusun kitab. Makanya dalam penelusuran hadis itu, mengetahui sistem penyusunan kitab hadis itu juga sangat penting. Bagaimana kita bisa
mengetahui sistem penyusunannya sehingga kita bisa menemukan hadis-hadis itu dengan tepat sebagaimana yang tertulis dalam hadis-hadis itu atau kitab hadis itu. Baik, minggu depan apa lagi? Minggu depan apa lagi kitabnya? Abu Daud dan metode penulisannya dalam kitab As-Sunan. Abu Daud. Iya, Ustazah. Oh iya. Siapa punya tugas? Saudari Delvia. Delvia. Siapa yang punya tugas? Saudari Delvia. Iya, Ustazah. Delvia, minggu depan ya di jam 8, insyaallah jam 8 hari Sabtu. Oke, baik, itu saja karena saya mau bersiap-siap, sudah banyak sekali micet bertanya ini, jadi insyaallah minggu depan Delvia akan memberikan kita gambaran terkait dengan salah satu kitab hadis, yaitu ini kitab Abu Daud. Baik, itu saja dulu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah.